dalam tetap sukacita dan dalam penuh pengharapan kepada Yesus Kristus Tuhan, kita menikmati kelimpahan berkat kasih sayangnya Tuhan sepanjang hari ini. Tidak henti-hentinya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak henti-hentinya kita terus memuji Tuhan. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup melakukan segala hal yang melampaui segala kepikiran kita. Karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Tidak ada yang tersembunyi di dalam Tuhan. Tuhan nyatakan kuasanya atas kehidupan kita. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita mau satukan hati pada malam hari ini dalam doa sehati bersama-sama dengan kami GPIS Purwakarta. Mari kita angkat pujian tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lainnya ditolong, kalau lain ditolong, saya juga
dalam iman pengharapan kami yang tidak tergoyahkan, bahwa Engkau tetap Allah yang dahsyat, Engkau tetap Allah yang ajaib. Dalam segala hal, dalam segala perkara, kami terus menyembah-Mu Tuhan. Inilah keberadaan kami malam hari ini. Kami datang bersama-sama bersekutu dengan saudara seiman dimanapun kami boleh berada, disatukan dalam kasih Kristus dan kuasa Tuhan. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau bekerja melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Engkau mengurapi Bapak Pendeta Nono Robi Harjo yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kami membuka hati kami, dan Roh-Mu bekerja mengolah hati kami supaya kami mengerti maksud Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami selanjutnya dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat malam saudaraku yang dikasih Tuhan. Apa kabar malam hari ini? Saya percaya Tuhan sangat peduli dalam kehidupan saudara, dan Tuhan sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang setia kepada Dia. Setia untuk tetap beribadah kepada Tuhan, setia untuk mengucap syukur, setia untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Dimanapun berada, apapun profesinya, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan ya, dari Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai 27. Judul perikop kita malam hari ini, angin ribut diredakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti Dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan firman Tuhan ini dengan satu topik bahasan, yaitu bagaimana bisa tidur di tengah badai. Ya kan? Bagaimana bisa tidur di tengah badai? Tidur di tengah-tengah badai. Saudara, orang yang bisa tidur di tengah badai itu ada beberapa kemungkinan. Ya kan? Kemungkinan yang pertama, ya, asumsinya adalah orang itu orang yang kurang seberapa ya kan, sehingga dia tidak bisa memikirkan apakah ada bahaya, apakah aman atau tidak. Yang dia lakukan adalah dia bisa tidur di tengah-tengah kehidupan yang menggoncangkan, di tengah badai kehidupan, ya kan, di tengah banjir. Nah, dia masih bisa tenang, dia masih bisa tidur. Ya, asumsi pertama adalah orang yang kurang waras, ya kan. Asumsi yang kedua, orang yang kepepet. Orang yang kepepet tentunya dia tidak akan bisa tenang, tapi dia akan merasa was-was. Tapi karena kecapean, ada faktor kecapean, ada faktor kelelahan, ada faktor yang lain-lainnya yang membuat dia tidak bisa bertahan untuk melek, akhirnya dia menjadi tertidur. Dan yang ketiga, dia adalah
orang yang tahu medan. Orang yang tahu medan itu orang yang menguasai medan. Orang yang menguasai area. Ya. Artinya dia yang punya otoritas di situ. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Dalam hal ini Yesus tidur di tengah angin ribut. Ya, di tengah gelombang angin ribut di dalam sebuah perahu di tengah-tengah danau. Di situ terjadi badai angin ribut, gelombang sakal, ya, gelombang angin ribut yang menghempaskan perahunya, yang hampir-hampir bisa menenggelamkan perahu itu. Tapi ketika kita baca di situ, Yesus dengan tenang dia bisa tidur di dalam perahu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, pelajaran apa malam hari ini yang bisa kita petik sehingga kita ketika membaca kisah angin ribut diredakan itu membangun iman saudara dan saya, membangun pertumbuhan rohani saudara dan saya, sehingga sebagai pengikut Kristus, saudara dan saya mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Pertumbuhan iman yang sampai memberikan buah kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana bisa tidur di tengah badai? Bagaimana bisa tidur di tengah-tengah angin ribut? Bagaimana bisa tidur di tengah goncangan kehidupan? Ada badai kehidupan yang melanda, menimpa, menerpa kehidupan kita. Bagaimana kita bisa tenang dan bisa mengalami tidur, mengalami istirahat. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya ketika seseorang sedang tidur di tengah-tengah badai, dia bisa istirahat. Ya, tidak mengkhawatirkan apa yang ada di sekelilingnya, apa yang menjadi rahasia. Jadi sini kita melihat, ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Ya. Murid-murid Yesus pada waktu itu mengikuti Yesus naik ke dalam perahu. Kemana Yesus pergi, para murid mengikutinya. Kemana Yesus pergi ke danau, para murid mengikutinya ke danau. Bagaimana Yesus pergi ke bukit, para murid mengikuti Yesus ke bukit. Ya. Sementara dari waktu ke waktu para murid juga mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, yang Yesus katakan dalam kehidupan mereka. Tentang kerajaan surga, kerajaan Allah yang harus terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika mereka bersama-sama Yesus di tengah danau, di dalam sebuah perahu, di situ sekonyong-konyong. Ya, sekonyong-konyong itu dadakan. Sekonyong-konyong itu tidak terjadi bisa diprediksi, ya, mulai dari hembusan pelan-pelan, angin sepoi-sepoi, ya, terus ada bunyi-bunyian, ya, ada sesuatu yang memberikan tanda. Tapi di sekonyong-konyong, ya, secara dadakan terjadilah angin ribut, saudaraku yang dikasih Tuhan. Badai, gelombang, angin ribut di tanah itu, ya, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, ditimbus itu, ya, diombang-ambingkan, hampir ditenggelamkan, ya, banyak air yang masuk dalam perahu itu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau itu yang terjadi, bayangan kita ketika terjadi angin ribut di tengah laut, ada badai gelombang yang terjadi di tengah-tengah laut, ya, biasanya, ya, kapal yang besar akan mematikan mesinnya, ya kan? Tidak akan memberikan perlawanan untuk melawan gelombang yang mengombang-ambingkan di tengah laut, ya.
Mesinnya dimatikan dan dia tetap bertahan ada di tengah-tengah lautan itu. Tidak berusaha menghidupkan dan melawan arus, melanjutkan perjalanan. Yang bisa dilakukan ketika ada angin badai, gelombang yang terjadi di tengah-tengah lautan, yaitu dimatikan mesinnya, artinya istirahat di situ. Nah, yang Yesus lakukan ketika terjadi badai angin ribut di tengah danau, gelombang air itu menerpa, menghampas perahu itu yang bisa dikerjakan oleh Yesus. Dia istirahat, dia tenang, dia tidur, mematikan mesinnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi berbeda reaksi dengan yang terjadi dengan para murid pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita melihat bahwa para murid pada waktu itu berkata demikian, mereka mendatangi Yesus, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Tuhan, tolonglah, kita binasa. Dalam bahasa yang lain ini memiliki makna, Tuhan, kenapa engkau tidak care dengan kami? Kenapa engkau membiarkan kami mau mati binasa? Tenggelam maksudnya. Ternyata para murid takut tenggelam, padahal di situ saudaraku ada Petrus, ada Yakobus, yang notabene mereka adalah nelayan-nelayan yang handal. Ketika dipanggil sebagai murid, mereka pekerjaannya sebagai seorang nelayan. Tapi pada saat itu ketika dia mengikuti Yesus, ternyata ada ketakutan juga. Kalau perahu mereka tenggelam, mereka bisa binasa, padahal mereka pastinya bisa renang. Kalau orang yang bisa renang di tengah-tengah lautan, harusnya tidak perlu mengkhawatirkan apa yang terjadi, seperti seorang nelayan yang ada di tengah laut, yang sedang mencari ikan. Apapun yang terjadi di tengah laut, dia akan tetap tenang sambil memancing, dia akan tetap tenang. Kalaupun ini dia bisa berenang, kecuali memang seorang nelayan yang tidak bisa berenang, dia patut khawatir akan hidupnya. Bagaimana kalau perahu itu tenggelam, perahu itu terbalik, dia akan mati binasa. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat para murid yang mengikuti Yesus di dalam perahu itu mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan kalau mereka dihempaskan oleh badai angin ribut itu sehingga perahu tenggelam. Mereka takut mati tenggelam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, coba kita bayangkan kalau kita hari ini mengalami hal yang sama, bahwa di tengah-tengah kehidupan kita ada banyak tantangan, hambatan, rintangan yang menerpa kehidupan kita. Suatu kejadian yang membuat pekerjaan kita mengalami gangguan, tidak memberikan hasil. Misalnya kita bekerja tiba-tiba atau sekonyong-konyong ada surat peringatan, ada surat pemberitahuan bahwa tempat kerja kita sudah tidak profit lagi, sehingga harus mengurangi karyawan, tenaga kerja. Nah, kira-kira apa yang terjadi di situ? Bagaimana seseorang menghadapi hidupnya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah tetap bisa tenang atau akan mengalami ketakutan? Nah, saudaraku, di situ maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Perhatikan kata membangunkan dia. Membangunkan Yesus yang tidur di atas geladak. Membangunkan Yesus yang sedang tidur di dalam perahu di tengah-tengah hampasan gelombang angin ribut. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, namanya membangunkan itu sampai seseorang itu terbangun. Jadi orang yang sedang tertidur lelah, tertidur nyenyak,
di tengah-tengah situasi gemuruh angin, ya, bisa tidur. Artinya di situ suara yang ada adalah sangat kencang dan ribut. Nah, bagaimana cara membangunkan orang yang ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu? Orang yang bisa tidur di tengah pasar misalnya, orang yang sedang tidur di pinggir jalan misalnya, orang yang sedang tidur di tengah bisingnya suara gelombang badai, angin ribut, suara derasnya angin, ya, itu terjadi, tapi tetap bisa tidur tanpa peduli telinganya. Nah, bagaimana bisa membangunkannya? Pastinya kalau membangunkan Yesus pada waktu itu tidak, Tuhan, Tuhan, bangun, bangun, ayo bangun. Bukan begitu, ya. Coba saudaraku, kira-kira di tengah-tengah situasi badai angin ribut, gelombang angin ribut yang terjadi pada waktu itu, membangunnya kan yang bagaimana? Ya, Tuhan Yesus, ayo bangun. Ini kita mau tenggelam, gitu kan? Air sudah dekat. Ya. Nah, sudah, apakah begitu cara membangunkan? Saya percaya para murid pada waktu itu cara membangunkannya adalah dengan berteriak. Nah, berteriak. Nah, kalau berteriak masih tidak bisa terdengar karena Yesus tidur, maka para murid akan menggoyang-goyangkan Yesus, ya, yang sedang tertidur itu. Bangun Tuhan, bangun Tuhan. Ya, dengan hebohnya, ya, dengan gegap gempitanya. Kenapa? Ada ketakutan. Orang yang ketakutan itu tidak mengerti apakah sopan atau tidak. Orang yang sedang ketakutan itu tidak bisa memikirkan lagi apakah nanti orang yang dibangunkan itu bisa marah atau tidak. Yang dia tahu, yang dia lakukan adalah dia akan berteriak, menggoyang-goyangkan Yesus supaya bangun dan mendengarkan teriakan mereka. Tuhan, kenapa engkau tidak care? Kenapa engkau membiarkan kami mati tenggelam? Wah, ada nada teriakan seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Bukan, Tuhan, ayo bangun. Ini kapal mau tenggelam. Apakah kita mau tenggelam? Bukan seperti itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang jelas, ya, orang yang sedang dalam kepanikan dia akan melakukan dengan tingkat kesadaran tertentu, sehingga dia tidak bisa membedakan apakah itu bisa membuat orang lain marah, orang lain tersinggung. Yang jelas dia akan berteriak dan menggerak-gerakkan, menggoyangkan orang yang sedang tidur itu. Para murid akan melakukan hal itu. Ya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Tuhan tolonglah. Ya, tolonglah. Berteriak, berseru kepada Tuhan dengan satu teriak, Tuhan tolonglah. Ya, bagaimana cara kita meminta tolong kepada Tuhan pada waktu gawat darurat, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, bagaimana cara kita meminta tolong kepada Tuhan ketika kita sudah mulai putus pengharapan? Bagaimana cara kita meminta tolong kepada Tuhan ketika semua cara sudah kita lakukan dan tidak membuahkan hasil? Ya kan? Hanya ada dua hal. Yang pertama adalah berhenti minta tolong, artinya patah arang, patah semangat, menyerah, kecewa kepada Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Dan yang kedua adalah akan berteriak sekencang-kencangnya kepada Tuhan dan berseru, Tuhan tolong. Hanya itu kalimat yang bisa dilakukan. Tidak bisa berdoa panjang-panjang. Yang bisa dilakukan oleh orang yang dalam keadaan gawat darurat genting hanya, Tuhan tolong, tolong. Ya, kalau ada seperti para murid akan bergerak mendekati Yesus, menggerak-gerakkan, menggoyahkan sampai Yesus bangun dari tidurnya. Ya,
Jangan biarkan kami binasa, jangan biarkan kami tenggelam, binasa, mati tenggelam. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Yesus katakan kepada para murid? Apa yang Yesus baca, apa yang Yesus lihat? Bagaimana para murid ketika menghadapi bahaya, menghadapi tantangan, walaupun mereka ada bersama-sama dengan Yesus sang guru agung itu dalam kehidupannya. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus pernyatakan yang terjadi dengan kehidupan para murid? Ia berkata kepada mereka itu siapa? Para muridnya. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Nah, Yesus mempertanyakan ini pasti ada alasannya. Mengapa kamu takut? Mengapa kalian takut? Ya, pasti orang yang ngeyel, orang yang ngototan, orang yang tidak bisa dikasih tahu, gimana nggak takut? Ya, perahu hampir tenggelam, kita bisa mati. Pasti akan menjawab seperti itu, saudaraku yang dikasih itu. Bagaimana nggak takut? Bagaimana nggak khawatir? Ya, kalau kita sudah melakukan banyak usaha bekerja, ya banting tulang, banting badan, sampai salto-salto, ya hasilnya tidak ada. Bagaimana bisa kasih makan anak, istri, keluarga? Bagaimana tidak mengalami ketakutan? Pasti akan menjawab demikian orang yang ngotot, karena tidak tahu dengan siapa ia bicara. Nah, pasti akan memberikan bantahan, ya kan? Bagaimana nggak takut? Sehari kerja yang didapatkan hanya segini. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus memberikan satu pertanyaan. Mengapa kamu takut? Kenapa seseorang takut? Karena menyangkut keselamatan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Menyangkut nyawa, menyangkut kehidupan. Bagaimana hidupnya tetap bisa berlangsung atau tidak? Ya, bagaimana besok bisa makan atau tidak? Bagaimana besok bisa membayar ya biaya operasional atau tidak? Bagaimana besok bisa membayar biaya anak-anak sekolah atau tidak? Bagaimana besok bisa membayar cicilan atau tidak? Bagaimana besok bisa membayar anak kuliah? Ada ketakutan. Sementara kita sudah bekerja siang malam, hasilnya terasa tidak ada. Tentu ya secara normali kita sadar bahwa ketakutan itu hal yang wajar. Tapi Yesus menganggap itu tidak wajar. Sekali lagi, saya mau katakan bahwa Yesus menganggap ketakutan yang terjadi kepada para murid itu adalah sesuatu yang tidak wajar. Kenapa? Karena mereka sedang bersama-sama dengan Yesus yang adalah Tuhan. Ya, Sang Pencipta Khalik langit dan bumi. Ya. Kenapa saya katakan tidak wajar? Karena yang menciptakan langit dan bumi adalah Tuhan Yesus. Harusnya ketika sudah bersama dengan Tuhan Yesus, hidup mereka bisa aman. Kalau sang guru bisa tidur, istirahat dengan nyenyak, dengan tenangnya, harusnya para muridnya bisa meneladani Yesus. Bisa tenang di tengah badai. Nah, kembali normalnya manusia, ya nanti dianggap kita nggak waras. Kok bisa ya? Bisa setenang itu ya, bisa menghadapi itu dengan santai ya, bukan santai tapi tenang. Santai dengan tenang itu berbeda, saudaraku ya. Kalau orang santai itu ya membuat sesuatu dalam kehidupannya itu merasa rileks, ya istirahat. Tapi kalau orang yang merasa tenang itu karena sudah tahu dasarnya. Ya. Ada jaminan, ada janji yang memberikan garansi. Ya, kalau Tuhan sanggup menolong hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Ya, hal yang pertama, mengapa kamu takut? Hal yang kedua, Yesus katakan kamu yang kurang percaya. Kenapa takut? Yesus katakan kamu yang kurang percaya. Bagaimana bisa percaya kepada Tuhan kalau faktanya demikian, saudaraku? Apakah saudara bisa menerima kenyataan ketika apa yang saudara harapkan di luar ekspektasi saudara dan yang terjadi ada sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan saudara? Apakah saudara akan bisa merasa tenang, ya? Apakah saudara bisa merasa rileks, ya, bisa santai? Apakah saudara bisa istirahat? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ kenapa Yesus mengatakan, mengapa kamu takut? Yesus memberikan jawaban, ya, kamu yang kurang percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang Kristen itu dikatakan orang yang percaya, tapi banyak orang Kristen itu menjadi kurang percaya. Karena apa? Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada ketidaktenangan dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada satu yang kurang, yaitu kurang percaya. Perhatikan baik-baik, ya. Setengah-setengah percaya sama dengan tidak percaya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak setengah-setengah, karena yang setengah-setengah percaya itu sama dengan tidak percaya. Di sini disebut kurang percaya, di sini disebut kurang beriman, di sini disebut memang tidak beriman. Walaupun bersama-sama dengan Yesus, walaupun disebut sebagai murid Yesus, sebagai pengikut Yesus yang mengikuti Yesus kemana Yesus pergi, tapi mereka dikatakan kurang percaya. Kurang percaya itu tidak percaya, tidak beriman. Karena setengah-setengah percaya sama dengan tidak percaya. Nah, saudaraku, yaitu yang membuat kehidupan ada banyak orang-orang yang mengaku percaya kepada Tuhan sebagai orang Kristen, hidupnya mengalami kekhawatiran, ketakutan, hidupnya mengalami sesuatu yang menggoncangkan, sehingga tidak bisa berpikir tenang untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ya. Setelah berkata demikian, Yesus mengatakan, lalu bangunlah. Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saudaraku, Yesus bertindak ketika memberikan pernyataan, mengapa kamu takut? Hai kamu yang orang yang kurang percaya, hai kamu orang yang tidak percaya, hai kamu yang orang yang tidak beriman, walaupun bersama-sama dengan aku, kamu tidak percaya kepadaku. Di situ Yesus membuktikan dengan tindakan. Dia berdiri, menghardik danau, menghardik angin itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kata teduh, ya di dalam pengertian bahasa Inggrisnya itu galan. Galan itu apa namanya? Kalau saudara melihat satu merek mobil, ya, satu merek mobil itu galan 999 apa ya? Sempurna. Ya, teduh, ya kan? Galan itu performnya berwibawa, ya, tenang, ya kan? Teduh, ya kan? Nah, kalau mobil itu dinaikinya enak, nyaman, walaupun ada batu kerikil atau ada lubang itu enggak geledak, itu enggak. Ya, jeleses, ya, gitu, geledak itu enggak. Atau ketika ada lubang itu jelek itu enggak, ya, cuma jeleses gitu. Jadi ada kenyamanan, ya, saudaraku yang dikasih. Danau itu menjadi teduh sekali. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, beranikah kita mempercayakan diri kepada Tuhan Yesus selama kehidupan kita berlangsung? Apakah kehidupan kita itu kehidupan yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan? Itu tergantung saudara dan saya dapat menikmati hidup ini
berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Berani tidur di tengah badai. Ya. Artinya berani mempercayakan hidup kita di tangan Tuhan, Sang Khalik langit dan bumi, Sang penguasa ya dunia ini, yang empunya surga dan bumi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan, bahwa tangan Tuhan yang perkasa, Allah kita yang disebut dengan El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Perkasa. Dia Allah yang luar biasa, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang sanggup melakukan segala perkara di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Saya menantang saudara untuk berani mempercayakan hidup hari ini dan hari selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi situasi, jika saudara berani berjalan bersama Tuhan di setiap musim kehidupan, maka saudara akan dapat melewati kehidupan itu dengan meyakinkan. Saudara bisa beristirahat dengan tenang. Saudara bisa tidur di tengah-tengah badai gelombang kehidupan. Percayakah saudara bahwa Yesus sanggup menolong kehidupanmu? Amin. Percayakah saudara bahwa Yesus sanggup mengangkat derajatmu? Amin. Percayakah saudara bahwa Yesus sanggup memberkati pekerjaan dan usahamu? Amin. Yes. Percayakah saudara bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup menolong semua sisi kehidupan saudara? Yes. Malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita nyanyikan pujian Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini. Kami percaya di tengah-tengah kehidupan kami, setiap musim kehidupan kami mengalami banyak tantangan, kami mengalami banyak rintangan, kami mengalami banyak hambatan. Namun yang kami tahu, seperti halnya angin ribut yang tunduk dan taat kepada Tuhan, kami percaya bahwa setiap musim kehidupan kami semuanya ada dalam kontrol Tuhan Yesus. Semuanya bisa ditundukkan, semuanya bisa taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan, jika kami hidup dalam firman-Mu, maka kami punya otoritas untuk berkata bahwa jadilah tenang, jadilah tenang, jadilah tenang. Malam hari ini kami mempercayai Engkau, bahwa Engkau adalah Tuhan El Shaddai, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang punya otoritas. Malam hari ini kami sama-sama mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah mengikuti doa sehati malam hari ini. Berdoa untuk Ibu Yuli Nurhayati. Malam hari ini kami meminta berkat kemurahan Tuhan untuk Ibu Yuli Nurhayati. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kiranya Tuhan memberikan iman percaya yang bertumbuh dan bertumbuh sehingga menghasilkan buah di dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluargamu, anakmu, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu di dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang ekstra dalam hidupmu sehingga engkau mampu melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tuhan menambah-nambahkan kapasitas sehingga engkau dapat dipakai Tuhan untuk dapat dipromosikan Tuhan untuk mengalami peningkatan, naik satu level ke level yang berikutnya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan atas hidupmu jika engkau percaya. Ya, segala sesuatu yang Tuhan jadikan dimulai dari bawah, dimulai dari kecil, dimulai dari nol. Tuhan sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi ada dalam berkat nama Yesus. Tambahkan iman percayamu kepada Tuhan. Jadilah kuat, jadilah orang yang bisa bersyukur kepada Tuhan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Pak Victor dan keluarga. Kiranya Tuhan selalu memberikan penghiburan untuk keluarga. Tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga, terkhusus untuk Bu Elina. Tuhan memberikan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan itu terjadi juga untuk anak-anak. Tuhan menambah-nambahkan damai sejahtera itu menjadi satu kenyataan bahwa di dalam pengharapan akan Tuhan ada penghiburan yang luar biasa. Dalam berkat nama Yesus, berkat penghiburan Tuhan terjadi atas keluarga Pak Victor dan Bu Elina. Berkat damai sejahtera dan sukacita itu terjadi dalam keluarga Pak Victor dan Bu Elina. Tuhan memberikan ganti, ya. Tuhan memberikan ganti apa yang sudah Tuhan ambil dalam berkat nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera dan penghiburan itu terjadi dalam nama Yesus. Tuhan memberkati keluarga Pak Victor, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat penghiburan. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan, yang dilakukan. Tuhan menolong dan selalu memberikan kekuatan. Tuhan memberkati anak-anak masa depannya. Tuhan memberkati seisi rumah dengan berkat kemurahan Tuhan. Tuhan sanggup tolong, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi kehidupan keluarga Pak Victor dan Bu Elina dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Nugra Hani Puspitasari juga bersama dengan pasangan Dimas.
Berdoa malam hari ini, kiranya Tuhan memberikan satu kekuatan, iman, percaya kepada Tuhan tanpa setengah-setengah, bahwa Tuhan sanggup berperkara dalam kehidupanmu. Jika kau percaya kepada Tuhan tanpa setengah-setengah, Tuhan sanggup mengadakan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan sanggup menolong dari sesuatu yang gelap dalam kehidupanmu, akan memunculkan terangnya yang ajaib dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak-anakmu, diberkati masa depan anak-anakmu, diberkati segala pekerjaan dan jerih lelahmu, untuk keluarga Dimas dan keluarga Nugra. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib dalam kehidupanmu. Jika engkau orangnya yang percaya, katakan amin. Dalam nama Yesus. Berdoa untuk GBS Pintu Iman Surakarta, juga untuk Pak Musi. Malam hari ini kami berdoa kiranya berkat pemulihan itu terjadi. Kiranya Tuhan Sang Sumber kehidupan itu memberikan kekuatan untuk tetap berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu menjadi nyata dalam kehidupan keluarga Pak Musi, juga kehidupan jemaat di GBS Petoran Pintu Iman. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan berkat pemulihan untuk keluarga rumah tangga. Kiranya Tuhan memberikan berkat untuk jiwa-jiwa yang baru dan perkara-perkara ajaib di tengah-tengah pelayanan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan untuk tetap berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Diberkati pekerjaan dan pelayanan dalam berkat nama Yesus. Berdoa untuk Diki Nathan, keluarga Mipiran, Mas Ewa Putri, juga Olin yang ada di Mipiran. Dalam berkat kemurahan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan untuk percaya, memberikan kekuatan untuk berani bertindak, menjadi alat Tuhan, untuk menjadi tangan kepanjangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga Mas Stephen, sehingga keluarga Mas Stephen dipakai Tuhan untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dimanapun dan kapanpun. Tuhan bisa pakai keluarga ini menjadi alat Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati anak-anak, diberkati pekerjaan dan usahanya, diberkati warungnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk Mas Gary, cucu yang ada di Purwokerto. Kiranya Tuhan malam hari ini sedang bekerja untuk keluarga Mas Gary. Dalam berkat nama Yesus, apa yang menjadi pergumulan keluarga Mas Gary, Tuhan ungkapkan, Tuhan singkapkan, Tuhan selesaikan. Dalam nama Yesus, berkat kemurahan Tuhan itu terjadi. Berkat kesehatan itu dapat dinikmati untuk keluarga, istri dan anak-anak, juga anak didik, anak asuh, anak panti. Di dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga Mas Gary, Tuhan memberkati pelayanan Mas Gary, Tuhan memberkati pekerjaan Mas Gary. Dalam berkat nama Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk Ayun Kantina yang ada di Purwokerto. Malam hari ini kami percaya bahwa Tuhan memberikan satu penghiburan, Tuhan memberikan satu kekuatan, bahwa Tuhan sanggup memberikan sukacita, damai sejahtera, kesehatan dan keamanan. Dalam berkat nama Yesus, berkat kesehatan itu terjadi untuk Ayun, berkat kekuatan, berkat pengharapan, sukacita itu terjadi. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberikan kekuatan yang ekstra untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ditekuninya. Dalam nama Yesus, kiranya pekerjaan yang dilakukan, hidup yang dijalani menjadi kesaksian bagi orang-orang
untuk percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati Ci Ayun dan pekerjaannya dalam berkat nama Yesus. Malam hari ini saya mau berdoa untuk saudara, siapapun saudara yang sedang mengikuti doa live pada malam hari ini. Saya meminta di dalam kemurahan Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, dalam belas kasihan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara dijawab Tuhan malam hari ini. Engkau yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Engkau yang sedang bergumul dengan keluarga, rumah tangga, engkau dipulihkan. Diberikan kekuatan untuk percaya kepada Tuhan. Engkau yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan ekonomimu, Tuhan sanggup tolong dari sehari ke sehari. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, dan Tuhan menjagai engkau. Dalam berkat nama Yesus, yang percaya katakan amin. Amin. Shalom. Selamat malam, selamat istirahat. Berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidup saudara. Bisa istirahat dengan nyaman, berani tidur di tengah-tengah badai gelombang kehidupan. Shalom. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Salam untuk Wak Slamet yang ada di Bandung. Tuhan memberkati. Kolot. Ya. Sehat selalu. Salam untuk AA Bandung. Shalom.